kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk P4 KBB yang pertama. Dan ini menjadi sebuah harapan untuk Kabupaten Bandung Barat agar lebih maju karena ada pengawas yang luar biasa nih. Pengawasnya orang tua kita yang membentuk Kabupaten Bandung Barat. Amin. Senior kita. Nah, KPKBB sama P4 KBB itu sama, Pak? Sama aja sebenarnya. Oh. Cuman kita ini kan tugasnya mengawal. Satu daerah yang baik, LSM-nya itu ormasnya itu harus baik. Betul. Jadi bisa seimbang. Betul. Nah, kalau kita timpang ini bahaya ini. Bahaya gitu. Maka kalau kita lihat Jemberana Bali, kita lihat di Jemberana, kenapa banyak cuti dibanding ke Jemberana? Karena di sana memang LSM-nya seimbang. Di Bali maka itu, Jemberana itu bagus gitulah. PKBB menuju P4 KBB itu berapa tahun, Pak? Berarti kita lama. Kan 2000 tahun 2006-an, 2005 itu kan KPKBB terbentuk. Ya, 2006 2005 ya. Terbentuk. Nah, terus kita berjuang. Tahun 2000-an lah kalau saya lupa lagi. Terus selanjutnya terbentuk KPKBB itu sekitar tahun 2000-an lebih. ya. Bersatu semua. Dan KPKBB waktu itu dipimpin oleh Pak Haji Nang Anwar dengan Ketua Dewan Penasehat Pak Haji Panji Tirtayasa. Nah, tahun 2007 kita sama-sama berangkat menuju sidang paripurna. Kita tanggal 2 Januari kita mengambil Undang-Undang 12 tahun 2007. Yang jelas undang-undang itu mengamanatkan bahwa Kabupaten Bandung Barat berdiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bandung Barat dan meningkatkan juga pelayanan publik untuk masyarakat Bandung Barat. Jadi memang itu pertimbangan yang tepat ya Pak ya, kita lepas dari Kabupaten Bandung. Iya, tetapi cita-cita pemekaran ini para pejuang dan cita-cita masyarakat luas juga Kabupaten Bandung Barat sekarang ini masih belum tercapai kesejahteraan yang merata. Betul. Kita tengoklah daerah selatan sekarang dengan uang SMI baru sekarang kan dibangun. Iya. Itu dari tahun 2000-an mungkin masih sama dengan kondisinya. Kalau tidak ada kemarin lagi dibangun ya. Terus kita lihat Cidangari masuk ke daerah Cianjur juga masih sama. Terus kita lihat daerah Cipeundeuy terus masuk ke daerah masih rusak banget. Malah jadi rusak. Jadi ini belum ada kesejahteraan yang keseimbangan yang merata. Jadi cita-cita kita ini tentu saja yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Bandung Barat kudu adil kabeh, jadi dia bangun. Betul. Makanya terbentuklah P4 KBB ini ya Pak. Iya, kita menjadi mengawal. social control untuk mengawal. Ya, mengawal. Jadi kita memberikan masukan, kritikan. Bukan berarti saya memberikan kritikan atau masukan kepada PLT Bupati atau kepada siapapun juga. Berarti kita ini tidak senang dengan program dia, bukan. Tetapi ini rasa kecintaan kita sebagai para pejuang pemekaran kepada pemerintah, kepada PLT, kepada Bandung Barat. Kita cinta. Tong sampai salah jalan gitu. Betul. Gitu Pak, maka kita luruskan. kenapa terbentuknya baru setahun ini? Enggak dari awal, mungkin dari 2 tahun setelah kita pemekaran? Sebenarnya gini, Pak Panji Tirtayasa dulu itu sudah bicara kepada saya, teman-teman, pada waktu kita menangis bersama pada saat itu sidang paripurna. Waktu kita menerima berarti Kabupaten Bandung Barat sudah berdiri dan kita harus merubah, bukan KPKBB lagi tapi harus berubah sebagai pengawalan. Tapi kita memang terlena pada waktu itu. Akhirnya banyak kejadian tsunami pertama, tsunami kedua. Nah, itu memberikan satu pembelajaran kepada kita. Semua tokoh-tokoh akhirnya berkumpul, tokoh-tokoh pemekaran itu di Rumah Pasar Bandar. Akhirnya ya terbentuklah Paguyuban Pejuang Pemekaran pada waktu itu sebelum diganti nama. Ya, akhirnya kita ganti nama karena memang aturan di Menkumham juga tidak boleh ada pemekaran lagi. Tapi gini Pak, untuk P4 KBB ini ada asumsi dari beberapa masyarakat ya, kalau ini pendekatan politik karena ditunggangi oleh bukan ditunggangi ya, tapi didirikan mungkin diketuai oleh Pak Panji. Karena jadi gini, Pak Panji jadi sah-sah saja masyarakat mau bilang apa juga silakan. Netizen ya Pak ya. Tetapi yang penting kita actionnya bahwa P4 KBB ini harus bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat mau menilai sah-sah saja kita ada kegiatan politik, ada apa. Tapi kenyataannya kita ada nggak pada hari ini kegiatan politik? Justru yang ada itu adalah kegiatan sosial kemasyarakatan. Kita ngasih kursi roda, kita ngasih penghargaan kepadanya. Kita juga semua partai politik kita undang juga pada datang ke sini memberikan. Tadi yang datang partai apa aja Pak? Tadi datang saya lihat PKB, PKS,
Golkar, Ah. PDI Perjuangan, Gerindra, terus juga dari partai apa tuh? Gelora. Pak Gelora, Pak Haris Yuliana. Terus mana lagi ya? Ada P3 juga. Ya. Gitu. Jadi ada semua di Nasdem sini. juga ada, Nasdem tadi ya. Ini bukti kalau Pempat KBB itu tempat untuk semua orang ya Pak ya? Tempat semua orang. Kita ini bagaimana? Kita kan terdiri daripada banyak pilih sepuh di sana. Kita terdiri banyak pakar-pakar pemerintahan. Maka kita sering memberikan satu masukan-masukan kepada PPRT. Bukan berarti kita marah, tidak. Kalau namanya juga masukan, gitu kan? Gitu, namanya juga masukan. Kalau masukan itu diterima atau tidak ya terserah. Jadi banyak sekali kan dari KPKB juga single fighter, mereka sendiri-sendiri Nah, single bermain, fighter. memberikan masukan. Jadi tidak terrangkum. Alhamdulillah dengan adanya P4KBW ini dan bergabungnya para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, tokoh pendidikan, tokoh kesehatan, dan tokoh-tokoh lainnya, para budayawan, maka kita berkumpul bagaimana kita memberikan satu masukan kepada pemerintah. Karena sebentar lagi kami juga akan melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat sekitar 300 orang lebih. Betul. Terus juga kita akan mengadakan satu refleksi 15 tahun berdiri KBB. Apakah dengan 15 tahun ini KBB ini sudah seperti apa yang dicita-citakan? Apakah daerah Cipondoy yang ke dalam itu masih sama seperti tahun 99? Ya, betul. gitu. Ini juga akan diberikan masukan kepada pemerintah. Demikian pula bidang pendidikan. Apakah pendidikannya kita ini IPM ini sudah naik, betul ya? Tapi kalau bicara IPM itu cuma angka-angka, Pak. Tapi kenyataannya. Iya, kenyataan di lapangan. Yang penting sekarang setelah pandemi ini bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat. Iya. Ini yang sangat penting. Bagaimana meningkatnya ekonomi masyarakat, tentu saja harus dibangunnya satu infrastruktur. Betul. Infrastruktur. Karena dengan pembangunan infrastruktur jalan yang sekarang saya apresiasi juga ke selatan, ini akan menghidupkan perekonomian di daerah desa-desa gitu. Jadi saya harapkan juga infrastruktur nomor satu. Karena ada tiga indikator ini untuk pemerintahan. Satu adalah membangun infrastruktur, kedua adalah pendidikan, ketiga adalah kesehatan. Nah kalau ini sudah baguslah itu daerah, gitu kan. Tapi untuk saat ini gimana pandangan lo? Belum sampai ke sana, belum. Karena mungkin kita banyak kendala ya, banyak tsunami. Pak Hengki juga kan baru beberapa tahun ini belum kita melihat kerja secara maksimal. Mudah-mudahan aja legislatif dan eksekutif ini bisa bersatu, tidak ada lagi ego sektoral di masing-masing ini. Saya mah eksekutif, saya dewan, tidak begitu. Jadi fungsi daripada legislatif juga betul-betul sebagai fungsi budgeting, sebagai fungsi legislasi, terutama fungsi daripada pengawasan ini betul-betul bisa ditingkatkan. Ya, pengawasan. Jadi kerjasama dengan pemerintah ini agar terjadi satu sinkronisasi. Saya juga ucapan selamat untuk Pak Hengki sudah mendapatkan WTP. Iya. Ya, ini tentu saja satu prestasi yang cukup kita harus banggakan. Dari P4 KBB, kalau ingin mengkritik, apa yang ingin dikritik ke pemerintah Bandung Barat hari ini, Pak? Hari ini. Hari ini saya mengkritisi, tolong kepada Pak PLT sendiri, ya kita kerjasamalah, jangan sampai nanti karena ego sentral, demikian pula dengan pembangunan yang ada di selatan betul-betul diperhatikan dan cepat diselesaikan. Demikian pula dengan gedung dewan yang sekarang ini kata Pak PLT kemarin kan bulan Februari kalau nggak ya bisa beres, tapi ternyata sampai sekarang. Dan itu memang tidak gampang. Ya setelah kita cek, sebenarnya sih dengan APBD kita 3,6 triliun itu sebenarnya pada waktu kemarin ya, bukan sekarang. Itu sebenarnya membangun Bandung Barat ini lebih leluasa. Gampang ya Pak? Leluasa 3,6 triliun. Karena mereka aja ada satu daerah 3,2 triliun APBD-nya bisa membangun satu tahun itu 100 km jalan. Ya, tetapi kenapa sampai sekarang ini kita masih bangun jalan aja sampai pinjam uang. Ini kan bahaya. Saya juga berpikir tolonglah itu kepada legislatif untuk berpikir bagaimana untuk melunasi hutang ini. Terus harus ada cadangan untuk bayarnya dari mana? Karena itu ada bunganya Pak. Tahun ini 6,8 kalau nggak salah ya. Kalau kita bicara 285 miliar kali 6,8 berapa? Dulu itu banyak sekali telepon kepada saya masalah peminjaman uang SMI. Mereka DPR itu banyak yang menolak. Tapi entah kenapa DPRD menyetujui. Nah sekarang pikirkan cara-caranya bagaimana untuk melunasi itu. Gitu. Jangan sampai kita terus berhutang, kita malu dong. Karena Bandung Barat ini banyak hutang. Ya. Kalau saya hitung-hitung bisa 400 miliar lebih. Kenapa kayak aku bicara itu? Karena dari bunga 285. Terus kita juga
ada kekalahan kita di MA, masalah Pasar Lembang. Ya. Kita Oh, iya, didenda iya. hampir 100 miliar lebih. Nah ini juga menjadi beban pemerintah. Saya meminta kepada seluruh tim sukses Bupati kalau 2024 jangan memasukkan kembali TKK ya dengan uang, karena sekarang ini bayangkan aja Bandung Barat ini membayar TKK Ya. adalah 145 miliar Ya, per tahun. betul. Oke. Kalau saya bandingkan dengan kabupaten lain per tahun itu hanya 6 miliar. Timbang pada itu seratusan miliar itu kan bisa dipakai untuk pembangunan Betul. infrastruktur. Nah, pada akhirnya sekarang mereka yang jadi korban ya Pak ya. Betul. Ketika ada peraturan dari pusat seperti ini. Kasihan. Iya. Tapi saya mengharapkan sekali TKK yang lama. Ya kasihlah jadi P3K. Iya, Dia udah iya. mengabdi 15 tahun, Iya. 10 tahun. Jangan TKK yang baru masuk sudah diakomodir dia Ya, P3K. justru saya tuh kasihan sama yang baru-baru itu Pak. Yang mereka, maaf ya Pak, saya sering dengar kayak masuk jadi TKK tuh bayar. Mungkin Nah yang gini kan Betul, Pak. oknum-oknum. nah, Banyak oknum-oknum, banyak sekali TKK ini mengadu kepada saya. Saya meminta kepada mereka, laporkan polisi aja, kenapa Iya. takut? Lapor polisi aja, ada penipuan, memasukkan dengan memungut itu uang. kayak rahasia umum ya Pak ya masalah Betul, tapi kalau kita mau usut juga, dengan ini mereka tidak mau kadang-kadang itu, karena takut. Kasihan mereka udah jual sawah, jual motor untuk masuk. Tolong kepada tim sukses Dewan, tim sukses nanti Bupati, jangan berani-berani lagi masukin TKK dengan memungut uang. Karena TKK kita sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya itu ngegotong bangku cuman cukup satu orang, ini kudu kelimaan. ini. Apa yang bisa diapresiasi dari Pempat KBB kepada pemerintah? Saya mengapresiasi setiap langkah sekarang ini. Saya lihat Pak Hengki sudah mulai berubah lah, ya. Mau ketemu dengan kita, ngobrol, diskusi, ya. Saya apresiasi WTP kan bukti, ya. Itu satu kinerja pemerintahan. Cuman tolong bagi aset-aset yang kita ini masih diakui oleh Kabupaten Bandung, selesaikan masalah itu. Terus juga kita apresiasi juga Pak Hengki sekarang ini mengusahakan juga selatan bisa selesai. Ya. Ya. Dan mudah-mudahan aja gedung dewan juga bisa dipakai. Ya. Karena kita kalau kontrak-kontrak kita ini juga susah ya, karena mahal. Untuk kontrakan kalau kita kalian tepat atau kita sewa di hotel mana, lebih baik pakai belikin kursi lah. Iya. Karena di sana memang masih kosong. Iya. Tidak semudah itu kita pindah ke sana, kursinya di mana Iya, anak? oke. Nah, gini Pak, soal politik nih. Indikator sebuah daerah bisa dikatakan maju itu salah satunya anak mudanya peduli tentang politik di daerahnya. Bapak melihat di KBB seperti apa? Jadi gini, kita akan melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat. Nah, Tapi pendidikan kan hanya tidak sekedar pendidikan. Mereka tuh harus memahami bahwa politik yang benar itu bagaimana. Bukan politik ini karena kita perbedaan terus kita menjadi silaturahmi berkurang. Ya, sering terjadi seperti itu. Itu. Jadi bukan indikatornya bukan dari politik aja kan. Satu daerah maju itu baik bisa dari olahraganya juara Polda. Salah satunya itu. kepedulian anak muda terhadap politik itu Pak. Iya, maka kita akan berikan pengertian, jangan sampai acuh-acuh juga kepada politik ini. Betul. Tetapi saya lihat kemarin saya ngobrol dengan KPU, saya apresiasi KPU pada waktu kemarin mengadakan pemilihan. Iya. Karena kita ini 80% loh ya. Iya, 80%. Jadi kita ini kedua se-Jawa Barat kalau nggak salah. Paling baik, paling banyak peserta yang Antusias. partisipasi mengikuti pemilu itu, antusias. Mudah-mudahan tahun sekarang juga bisa antusias kan. Ya, saya kira Bandung Barat akan lebih maju karena melihat daripada APBD cukup besar, jumlah penduduk juga lumayan besar gitu kan. Tinggal kita bagaimana kemauan politik daripada pemerintah. Iya. Kemauan pemerintahnya mau kemana nih, gitu. Saya mengharapkan sekali kemauan politik pemerintah ini betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita kami dari para pejuang pemekaran. Oke, pesan penutup ini Pak. Pesan Bapak untuk masyarakat juga pemerintah dari Paguyuban Pempat KBB, ada pesan apa Pak? Pesannya saya, bantulah pemerintah. Pemerintah juga harus membantu masyarakat, masyarakat juga membantu pemerintah dalam pembangunan. Betul. Kita sama-sama awasilah dengan masyarakat masalah pembangunan yang terjadi. Karena banyak kedengaran ini masalah pembangunan, adanya korupsi dan lain sebagainya. Awasi. Kita sama-sama ngawasi, nggak mungkin sama P4 KBB aja. Iya, betul. Nah, makanya kita juga terbatas. Betul. Tetapi masyarakat juga ikut terlibat di dalamnya. Itu Pak. Siap. Ya. Terima kasih. Mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.